Kage kemudian melihat keadaan Boji yang terluka. Lalu dia pun akan pergi keluar. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang akan masuk ke kamar Boji, yang rupanya dia adalah ratu dari kerajaan tersebut dan mamahnya. Lalu mamahnya itu melakukan healing untuk mengobati luka dari Boji. Kemudian Kage pun berencana pergi dari istana tersebut. Tapi sayangnya dia pun dicegat oleh salah seorang di sana. Selain itu, dia juga membawa Orai agar Kage tidak bisa kabur. Singkat waktu, pagi pun isuk. Rupanya Raja Bose sudah meninggoy. Lalu dia juga menitipkan sebuah surat wasiat sebagai penerus kerajaan tersebut. Seluruh keluarga kerajaan Bose itu mendatangi ruangan itu. Dijelaskan pada surat wasiat tersebut kalau seseorang yang akan menjadi penerus kerajaan tersebut adalah Boji. Daida pun kaget dan merasa heran, dan tidak mungkin kalau Boji akan menjadi seorang raja di kerajaan tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, tubuh dari Raja Bose itu muncul sebuah asap merah, yang rupanya asap merah itu berwujud sebagai iblis Kopet. Iblis Kopet itu ngakak dan edannya. Setelah itu dia pun menunjuk Boji. Entah apa tujuannya, tapi kemungkinan Boji akan menjadi penerus kerajaan tersebut. Karena mendengar Boji akan menjadi penerus kerajaan tersebut, Daida pun curcol ke cermin rahasianya dan menjelaskan di cermin itu kalau Daida sangatlah cocok untuk menjadi raja di kerajaan tersebut. Rupanya cermin sihir itu adalah warisan dari babehnya sebelumnya. Singkat waktu, di keesokan harinya, kerajaan itu mengumumkan siapa penerus raja dari kerajaan itu. Ada dua calon, Daida dan Boji. Tapi setelah diumumkan, rupanya yang akan menjadi penerus kerajaan tersebut adalah Pangeran Daida. Jelas saja, Boji yang menyadari hal tersebut, dia pun kaget setengah modal dan termehek-mehek lari abret-abretan ke sebuah tempat. Jelas saja Boji tidak terima dengan hal tersebut. Rupanya sehari sebelumnya di malam yang poek, mamahnya memutuskan kalau penerus raja tersebut adalah Daida, dan dia juga mempertimbangkan kalau Boji tidak pantas menjadi raja di kerajaan tersebut. Ternyata mereka semua dalam rapat itu menyadari kalau ratu itu menentang permintaan dan kehendak Raja Bose. Dari hasil voting itu juga, ternyata yang dimenangkan adalah Daida untuk menjadi penerus raja tersebut. Sementara itu di sisi lain, Kage berhasil melepaskan diri dari penjara itu. Saat akan mencoba kabur, dia pun ditahan oleh Orai milik penjaga itu. Lalu seorang penjaga itu menanyakan siapa majikannya dan siapa yang akan dia rencanakan untuk di-fatality. Singkat waktu, Boji sedang rebahan di sebuah taman. Tapi tiba-tiba, salah seorang penjaga itu datang menghampirinya. Dan dia pun menanyakan tentang Kage alias si jurik hitam dari klan bayangan tersebut. Boji pun menyadari dan dia pun mengatakan bahwa jurik tersebut adalah temannya, dan dia pun menitipkan pesan darinya.
Rupanya jurik tersebut sudah pergi berpetualang dan tidak akan menemui dirinya lagi. Singkat waktu, penjaga itu kembali lagi menemui Daida, dan dia pun berencana ingin menjadi orang nomor 1 dalam peringkat raja. Dia pun menyadari Andreas dan Sadeo tidak memilihnya. Maka dari itu, Daida pun berencana akan menghabisinya dan menyingkirkannya. Di sisi lain, Boji sedang riweuh dan sedang mencari Kage yang menghilang. Lalu Boji pun pergi ke sebuah ruyuk dan lari abret-abretan. Dia pun menemukan sebuah goa dan curcol dengan Orai di situ. Orai pun menjelaskan kalau dia mengetahui jurik tersebut yang rupanya ditangkap oleh tuannya yang bernama Bebin. Lalu dijelaskan oleh Orai tersebut kalau Bebin sudah menjalankan misi penting dan dia pun menjalankan misi tersebut. Sayangnya Orai tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa misi yang dilakukan oleh si jurik tersebut. Singkat waktu, Bebin menemui seseorang di sebuah jalan setapak. Mereka pun beradu mekanik satu sama lain. Bebin menggunakan pedang, sementara seseorang itu menggunakan tombak saja. Sayangnya, tombak yang dimiliki orang tersebut sampai terbelah dua oleh terjangan pisau yang dipegang Bebin. Namun sayangnya, setelah peraduan mekanik yang sangat sengit, akhirnya Bebin pun modar dan mules tak tertahankan sampai-sampai ia pun modal. Di sisi lain, Daida pun menemui mamahnya. Rupanya dia pun mengkhawatirkan Boji, tapi dia pun memintanya untuk bersikap biasa saja terhadap Boji, meskipun mentalnya masih bocil. Singkat waktu, Boji pun kepikiran akan berencana berpetualang pergi ke sebuah tempat. Tapi sayangnya dia pun akan pergi sendirian. Lalu dia pun menemui mamahnya yang bernama Hiling. Mamahnya tidak setuju kalau Boji pergi berpetualang sendirian. Jelas saja mamahnya pun marah besar terhadap hal tersebut. Karena tidak diizinkan berpetualang, Boji pun berusaha untuk menyiapkan barang dan akan kabur dari istana tersebut. Lalu mamahnya pun datang ke kamar itu dan menyadari kalau Boji akan kabur dari istana itu. Lalu tiba-tiba lilitan tali pun terlepas. Boji pun sampai labuh dan mubui. Tapi sayangnya dia pun bisa dipantulkan dari tas tersebut hingga membuat Boji pingsan. Jelas saja mamahnya Hiling pun merasa khawatir. Dia pun berusaha mengobati Boji. Dan akhirnya Boji pun menyadari selama ini yang mengobatinya adalah Mamah Hiling. Hiling berusaha menyelamatkannya sampai dia pun pingsan kehabisan tenaga. Di dalam mimpinya Mamah Hiling, selama ini dia berusaha mendekati Boji, tapi Boji belum menerimanya. Sampai suatu ketika, saat Boji diterkam oleh Orai, Mamah Hiling pun berusaha menyelamatkannya. Sejak saat itulah, Hiling dan Boji mulai dekat dan satu sama lain. Akhirnya dia pun menyadari kesalahannya terhadap Boji selama ini. Lalu akhirnya, Ratu Hiling itu pun memutuskan Boji bisa berpetualang, tapi dengan syarat dia harus bersama-sama dengan Domas dan penjaganya yang bernama Hokuro. Singkat waktu, mereka pun kemudian pergi berpetualang ke rumah
neneknya